Halo Budum, selamat datang di Kabrowsing. Dan seperti biasa, di Kabrowsing kali ini kita akan membahas update-update terbaru yang terjadi seputar Mobile Legends Bang Bang, terutama di scene esports-nya atau di MPL lah. Kemarin kita udah sempat menjabarkan tanggal-tanggal turnamen yang nanti bakal gua mention kembali untuk MPL di berbagai macam region seperti Myanmar dan juga Malaysia yang akan bertanding pada tanggal sekitar 14 sampai dengan 16-an lah. Selanjutnya ada beberapa informasi yang cukup menarik juga dari Piala Presiden Esports, karena mungkin beberapa dari kalian juga masih pada bingung, Bang, Piala Presiden Esports tuh qualifiernya kayak gimana? Terus yang dapat slot untuk IESF yang nanti akan diadakan di Bali itu siapa sih sebenarnya? Kalau begitu langsung aja kita pantau satu demi satu. Kita lihat update-update terbarunya di Kabrowsing. Let's go. Slot M4 sudah mulai terisi satu demi satu sampai nanti ada 16 tim total yang akan mengisi slot dari M4 tersebut. Yang pertama datang dari Kamboja atau Cambodia, yang dimana pemenangnya adalah Burn X Flash yang akan menuju ke M4. Setelah sebelumnya kita kenalnya Impunity KH atau Impunity Kamboja, lalu ada Siu Sun juga yang pernah menjadi perwakilan atau representatif dari Kamboja. Untuk saat ini Kamboja mendapatkan satu slot saja, dan itu Burn X Flash, yang dimana coachnya juga ini datang dari Filipina. Dan gak cuma itu, ada pemain dari Filipina juga, Hesa, gold laner mantan NXPE EVOS, dan mereka instantly ada di M4. Menurut gua nanti bakal kita bedah satu demi satu, karena kemarin kalau teman-teman pada notice, aku juga di sini sebenarnya membuat sebuah rekaman atau sebuah konten yang sudah ku up sendiri untuk MPL Kambodia. Buat teman-teman yang mungkin belum pada nonton, silahkan nonton sendiri di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe juga kalau misalkan kalian belum subscribe. Tapi nggak, dia perwakilan pertama dari 16 tim yang akan mengisi slot M4. Congratulations buat Burn X Flash from Cambodia. Selanjutnya datang dari Turki, atau kalau misalkan kita tulis dalam bahasa ketikan, Turkiye. Ini kalau misalkan dibaca sebenarnya itu namanya Turkey Champions atau Championship dari Turki tahun 2022 yang goes to M4. Sebelumnya kita sempat melihat bagaimana nama-nama yang mungkin cukup dikenal dari Incendio Supremacy seperti Alien, yang dia juga pernah bermain di M3 World Championship bersama dengan Battle. Namun ada beberapa perombakan yang terjadi sehingga membuat ini salah satunya Incendio Supremacy yang menang melawan Selecta dengan skor 4-2 dan menjadi perwakilan kedua dari 16 tim yang akan mengikuti atau menjadi representatif dari masing-masing negaranya atau regionnya di ajang M4 World Championship. Jadi nggak cuma Burn X Flash yang sudah diumumkan untuk pemenang dari Cambodia, di Turki kita juga sudah mendapatkan perwakilan, yaitu adalah Incendio Supremacy. Buat teman-teman juga yang pada pengen nonton bagaimana performa dari Incendio Supremacy, di sini udah ada 6 game ya totalnya, jadi teman-teman bisa pantau sendiri. Dan silahkan kali aja ada beberapa hal yang bisa kalian implementasikan di dalam ranked mode, itu diperbolehkan kok di sini. Karena menurut gua oke-oke aja kok untuk menonton region-region luar. Selanjutnya ada perwakilan ketiga yang tadi dari Kamboja, Burn X Flash. Yang kedua dari Turki, ada Incendio Supremacy. Yang ketiga ada dari MPL Singapura yang goes to M4. Jadi congratulations terlebih dahulu untuk RSG Singapura atau RSG yang dimana memenangkan back-to-back champion untuk MPL Singapura season yang ketiga dan season yang keempat. Sekaligus menjadi perwakilan satu-satunya untuk representatif atau negara Singapura setelah mengalahkan, ini sebenarnya Avium Esports ya. Di sini juga di tagnya Avium Esports. Yang seperti kita tahu, Avium Esports ini isinya adalah member-member mantan dari EVOS Singapura. Jadi seperti yang udah kita ketahui juga bahwa sebelumnya Slate atau Avium Esports ini atau EVOS SG itu kan selalu hadir ya di M1, M2, M3. Dan ini pertama kalinya JPL tidak hadir di M series, yaitu adalah di M4. Dan yang hadir adalah Diablo dan kawan-kawan dari RSG Singapura. Jadi sebelumnya kan kalau M2 dan M3 itu kalau teman-teman tahu kan diadakannya di Singapura. Jadi sangat diwajarkan ketika ternyata teman-teman Singapura di tahun ini, di tahun M4-nya itu hanya mendapatkan satu slot saja, karena memang sebelumnya mereka menjadi tuan rumah dan mendapatkan slot sebanyak 2. Ya buat teman-teman juga, sekali lagi ini sebenarnya gue promosi yang terselubung sih. Tapi emang gue pun kemarin sempat melihat 7 game dari MPL Singapura ini, dan menurut gue mereka membawakan banyak sekali strategi yang menarik dan unik. Jadi teman-teman kalau misalkan belum pada nonton, silahkan nonton. Langsung aja scroll videonya satu demi satu. Dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau mau gabung, ya 4.500 doang per bulan. Ya, tapi sebenarnya yang pengen gua notice di sini adalah RSG Singapura yang memang memiliki partner scrim, yaitu adalah RSG PH. Dan menurut gua ini lama-lama ya
partner scrim itu sangat diperlukan, apalagi untuk perkembangan dari sebuah tim dalam sebuah regional gitu loh. Kayak misalkan ya kita ambil contoh ya, Onyx Indonesia sama Onyx Filipina, RSG Singapura sama RSG Filipina. Kalau kita ngomongin soal Bang, RRQ kan punya RRQ Akira, tapi servernya bang, mau nggak mau harus pakai VPN. Dan bahkan gue pernah nanya sama Louis ya, RRQ Louis, kalau mereka tuh emang jarang untuk scrim internal yang kayak RRQ ketemu RRQ. Jadi mereka emang, ya dia yang di Brazil ya, tandingnya sama yang di Brazil teman-teman. Ya berarti RRQ Oshi punya partner scrim antara dari Filipina atau emang dari tim Indonesia. Itu kesimpulan yang bisa gue paparkan dengan informasi yang gue dapatkan dari Louis sebagai salah satu pemain dari RRQ Akira. Dan buat yang nanya kayak, Bang, kok lu nge-react Singapura, Kamboja, Turki, kok lu nggak nge-react Brazil lagi? Nah nanti Brazil itu gue nungguin playoff-nya. Gue juga dari kemarin menunggu-nunggu untuk MPL MENA, karena gue juga pernah memantau MPL MENA. Playoff-nya sudah berjalan, tapi memang untuk finalnya atau grand finalnya itu masih akan diadakan dalam beberapa hari ke depan, yaitu adalah 4 hari lagi. Jadi teman-teman kalau misalkan pada nanya MPL Malaysia untuk playoff-nya tersisa 2 hari lagi. Per video ini dibuat ya, video ini upload tanggal 11, berarti ya sekitar tanggal 12-13 itu baru MPL Malaysia dimulai. Untuk Brazil playoff-nya itu mirip-mirip sama MPL Indonesia dan Filipina. Jadi nantinya akan ada 3 langsung yang mengisi dari masing-masing region. Nggak 3 sih, Brazil 1, PH 2, ID 2, Latam juga minggu ini ya. Jadi minggu ini juga ada beberapa region yang akan mengirimkan perwakilannya seperti Malaysia, MENA, Middle East, North Africa, dan juga Latam ya, Latin Amerika. Jadi buat teman-teman tungguin aja informasi terbarunya. Pokoknya kita pantau kok semuanya. Ini kita pantau semuanya. Kita jadiin K-breakdown dan ya sabar dikit ya. Paling H+1, H+2 baru gue upload, karena memang kebetulan ketika ada MENA dan Latam ini berjalan berdekatan juga dengan MPL Indonesia. Jadi gue juga harus bertugas karena gue ada tanggung jawab di sana yang tidak bisa gue tinggalkan tentunya, sehingga nanti harus ada yang dikorbankan, ya adalah K-breakdown yang dikorbankan ya teman-teman ya. Dan buat tim-tim MPL MENA Split Fall yang lagi bertanding ada Axe, Unique Sinergi, dan juga Tron Esports yang sudah menunggu di Grand Final. Jadi menurut gua untuk menunggu MPL MENA juga secara tidak langsung kita juga akan menunggu bagaimana MPL Malaysia yang diadakan untuk nanti babak finalnya. Cuma kita juga bakal pantau untuk MPL MENA, kita cari lagi nih, mana nih yang akan menjadi lawan tim-tim Indonesia. Dan nantinya di ujung sebelum M4 barulah akan ada sebuah video kesimpulan yang dimana mungkin sudah gua dedikasikan dari lama ya di sini. Aset rahasia buat M4. Wah, tidak akan saya buka sama sekali itu. Selanjutnya datang dari Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke kita kembali lagi ke Indonesia untuk mengucapkan selamat kepada Kokos Esports, Warehouse 3AM, Bigetron Beta, dan juga Tiger Wong Esports yang nantinya akan mengisi untuk grup stage dari Piala Presiden Esports 2022. Dan buat kalian yang bingung kayak, Bang gimana sih sistemnya? Ini 4 tim ini nanti gimana sih? Bakal jadi kayak gimana? Terus member world yang ada Rek, ada Dangki itu gimana bang? Lu juga tahu kan kalau Emperor itu sama Tuturu bikin tim juga bang? Iya gua tahu. Dan mereka akan ada ketika mereka berdua antara World dan juga mungkin O2 ya, O2 plus Emperor itu bakal lolos untuk di Open Qualifier. Jadi gini teman-teman, nantinya akan ada 2 perwakilan dari Open Qualifier yang hadir di sini, dan itu adalah 2 tim yang benar-benar beradu dengan ribuan tim lainnya, termasuk salah satunya World dan juga O2 featuring Emperor. Sisanya untuk 6 tim ini nantinya akan diambil dari Close Qualifier. Close Qualifier ini adalah 8 tim MPL yang langsung mendapatkan direct invite seperti RRQ Hoshi, Onyx Esports, EVOS Legends, Bigetron Beta, Alter Ego Esports, Aura Fire, Rebellion Zion, dan juga Geek Farm. Jadi mereka benar-benar udah langsung hadir di Close Qualifier. Mereka beradu untuk mencari 6 perwakilan, dan nanti dari 2 Open Qualifier dan dari 6 Close Qualifier total tim yang hadir ada 12. 12 tim ini akan diacak-acak adut. Ya, diacak-acak. 6 masuk grup A, 6 masuk grup B, dan akan diambil masing-masing 4 perwakilan dari grup stage-nya, dari grup A dan grup B, yang nantinya akan bertemu di babak playoff. Playoff jadi benar-benar hanya akan menggunakan sistem single elimination, dan di sini ada 8 tim yang nantinya akan mengisi, 4 dari grup A, 4 dari grup B. Biasanya juara 2 grup A ketemu sama juara 3 grup B,
juara 3 grup A ketemu sama juara 2 grup B. Juara 4 grup A bakal ketemu sama juara 1 grup B. Jadi 4 ketemu 1, 1 ketemu 4, di crossing aja dan mereka akan ketemu di babak quarter final. Itu biasanya. Tapi ternyata kalau misalkan tiba-tiba Piala Presiden Esports menggunakan sistem yang random, yang mau lu juara 1, lu bisa ketemu kok sama juara 1 juga dari grup sebelah. Itu ya bisa terjadi juga loh teman-teman. 8 tim yang bertanding dan akan memperebutkan 1 tiket ke IESF untuk di Bali nanti. Jadi buat yang nanya, "Bang, perwakilannya siapa?" Tungguin aja dan tonton terus Piala Presiden Esports ya teman-teman ya. Nih sampai grand final, siapa yang menang di sini baru mereka akan berangkat ke Bali mewakilkan Indonesia di ajang IESF 2022. Selanjutnya mari kita ucapkan bersama-sama selamat untuk Bigetron Beta karena ini adalah kemenangan Cinderella Story. Mereka tuh bukan start dari semifinal, mereka itu bukan start dari sebelah kanan kalau misalkan kita melihat dari bracket yang dihadirkan oleh MDL Indonesia, tapi mereka start dari bawah, dari urutan ke-7 di klasmen regular season. Mereka finish menjadi juara. Dan ini adalah sebuah pembuktian yang sangat luar biasa dikarenakan kemenangan Bigetron Esports atau Bigetron Beta ini mutlak 3-0 tanpa balas, dan itu melawan EVOS Icon yang dimana pada saat grand final EVOS Icon dielu-elukan karena mereka adalah top klasmen atau pemuncak klasmen sampai dengan akhir dari regular season di MDL Indonesia season yang ke-6. Bigetron Beta ternyata secara mengejutkan, yang mungkin dikit banget yang expect bahwa Bigetron Beta menyentuh grand final karena ada GPX di bracket bawah, ternyata mematahkan banyak opini publik, bahkan gua dan Kolius mungkin salah satunya, dan menjadi juara dari MDL Indonesia season yang ke-6. Pokoknya congratulations buat teman-teman Bigetron Beta, mereka deserve, termasuk juga coachnya yang luar biasa, Race Boy. Gua respect banget sama itu orang karena selain temen diskusi juga, dia merupakan orang yang memang sebagai head coach itu sangat tegas dan tahu akan field di esports. Jadi menurut gua ya big applause banget untuk teman-teman dari Bigetron Beta dan terutama Race Boy serta Forgiveness juga manajernya, nggak bakal pernah gue lupain karena mereka juga berperan penting lah sebagai tim yang benar-benar satu kesatuan. Ada manajer, ada coach, ada player, seperti yang sering gue bilang soal segitiga esports yang saling menguatkan. Singkat aja buat yang informasi-informasi kayak best coach, rising star, MVP regular season, best talent, ya termasuk ada gua salah satunya di sini, dan juga ada dari first team nominasi, most improved player, semuanya informasinya bisa kalian cari di Instagram dari MPL ID Official yang ada centang birunya, biar kalian itu sebagai mungkin penikmat MPL, penonton MPL, pendukung sebuah tim, apalagi mungkin yang ini ya most improved player ini menurut gua cukup menarik untuk kita lihat siapa kira-kira yang bakal mendapatkan title tersebut. Jadi buat teman-teman silahkan voting sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan apa yang menurut kalian, wah ini nih gue bakal dukung nih, misalkan si player A karena performa dia tuh emang bener-bener meningkat, ya kan, most improved player, jadi yang paling improve gitu loh. Silahkan, terbuka kok. MPL di sini bener-bener memberikan kebebasan untuk kalian bersuara dan mendukung player favorit kalian. Selanjutnya ada sebuah video yang mungkin 2 video lebih tepatnya yang nanti bakal sedikit menyentuh karena menurut gua kan nonton esports itu dari zaman sebelum ada nama RRQ. Dulu EVOS juga namanya bukan EVOS, Zero Latitude. Ini menurut gua Pak Ape salah satunya, orang yang berperan penting karena gue juga dari esports tuh di 2017-2018, udah hampir 5 tahunan gue di esports, kenal beliau, dan menurut gue beliau sosok yang luar biasa, sampai pada akhirnya beliau melakukan sebuah decision atau keputusan yang sebenarnya mungkin ini adalah keputusan yang sangat bulat sebagai CEO, karena kita tahu CEO itu pegang banyak divisi, dan menurut gue di sini Pak Ape mengambil keputusan untuk berada di belakang layar, man behind the gun, orang yang benar-benar bekerja di balik meja untuk menjalankan sebuah organisasi tim, apalagi tim RRQ baru saja mendapatkan slot untuk Valorant teman-teman. Jadi kita ucapkan congratulations dulu juga, dan kita mau lihat video yang satu ini. Hal yang bisa diprovokasi mungkin ya menurut saya. Jadi ya saya akan tetap berhubungan dengan, saya akan tetap menyapa, saya akan tetap berhubungan dengan follower saya dan anak-anak Kingdom, tetapi mungkin ketika saya membuat konten atau live, mungkin saya akan menghindari pembahasan-pembahasan
yang berurusan dengan Mobile Legends. Biar untuk sementara waktu kali ya, biar lebih fokus aja. Saya juga lagi banyak kegiatan juga, lagi mempersiapkan tim yang akan ke Korea. Paling itu aja. Semoga dengan surat terbuka saya ini untuk EVOS Fams, kita tetap bisa saling dukung tim kesayangan masing-masing. Kita juga masih bisa ledek-ledekan asik gitu loh. Tapi tanpa menghina, tanpa tujuannya memfitnah. Ya biarkanlah streamer pinggir jurang yang merosting tim-tim kesayangan kita. Biarlah tenaga kita, fokus kita, support kita habiskan untuk mendukung tim kesayangan kita masing-masing. Saya CEO baperan undur diri. Thank you. Sebenarnya ada beberapa fokus yang cukup mengambil perhatian gua, salah satunya adalah streamer pinggir jurang yang memang ada pasarnya loh teman-teman. Jadi emang ini adalah sebuah fenomena yang cukup menarik kalau kita ngelihat ada Bangsin, Luminer, Ler, Doyok, LJ juga salah satunya. Itu menurut gua emang streamer-streamer yang streamer tongkrongan, lu tau gak sih, kayak lu lagi nongkrong, celetukan aneh-aneh itu kan muncul ya. Jadi menurut gua emang ada pasarnya tersendiri karena gini loh, gak semua orang di Mobile Legends itu emang bener-bener pengen nonton MPL itu dari casternya misalkan. Ya bisa jadi dia pengen nonton yang ada jenaka-jenakanya, kayak misalkan si Ler yang bener-bener lucu banget. Terus kita ambil contoh ada circle-nya Emperor, Leo Koche sama Max Hill, Leonardo Anti-Match, yang dimana itu terlalu teknis banget, sama kayak Rek juga. Dan bahkan mungkin kalian-kalian yang suka nungguin K-Breakdown kayak, Bang, coba lihat tuh negara tetangga gini-gini. Itu juga mungkin merupakan salah satu bagian dari tanda kutip pasar yang memang menunggu atau menikmati bagaimana sisi entertainment dari esports ini. Yang dimana kita tahu kalau misalkan nonton di MPL mungkin, oh kalian tuh emang bener-bener pure pengen dengerin pertandingannya, pertandingan yang berlangsung. Shotcasternya membawakan, pertandingannya juga emang bener-bener hype, dan itu udah ada partnya, udah ada tugasnya, udah ada pasarnya. Yang mau bercanda silahkan, yang mau mungkin ada roasting dikit silahkan, yang mau ke teknis ada juga pasarnya. Dan menurut gue di sini walaupun pasarnya berbeda-beda, tujuannya satu, men. Di sini kita tuh bener-bener menikmati esports itu sendiri. Dan mungkin yang pengen gue bilang di sini simple aja, mungkin sama kayak Pak Ape juga kali ya, kayak ya urusan roasting mah mungkin ya itu ada tempatnya sendiri lah. Jadi kita nikmatin aja roastingannya Ican dengan jenakanya dia, Ler dengan celetukannya dia, Bangsin dengan kepolosannya dia, dan ternyata malah membuat teman-teman lainnya makin ke pinggir jurang gitu loh. Jos tiba-tiba ngeluarin pertanyaan-pertanyaan random, Doyok, Mang ya kayak gitu aja. Menurut gua udah menjadi sisi entertainment tersendiri gitu loh. Ya di gua mungkin lebih in-deep buat in-game, ada beberapa orang yang boring, ada beberapa orang yang bisa implementasikan di ranked. Dan memang yang namanya pasar itu satu tujuan aja. Kita di sini sama-sama mengembangkan esports kok. Kita sama-sama menjadi penikmat esports, dan esports itu besarnya bukan karena satu sektor. Jadi semua sektor menurut gua itu saling merangkul, entah dari streamernya, timnya, pro playernya, manajemen, coach, apapun. Ya satu hal yang paling penting adalah tetap support juga sih bagaimana tim-tim yang lagi bertanding, karena mereka itu sudah berjuang semuanya teman-teman. Dan khusus Pak Ape-nya sendiri, mungkin gue pengen mengucapkan terima kasih banyak Pak Ape, karena Pak Ape juga memberikan banyak perhatian kepada komunitas Mobile Legends. Dari beliau sebelum ada MPL pun, beliau ini sangat aktif sekali untuk mensupport bagaimana tim Mobile Legends dari RRQ O2 dulu kan, sampai RRQ Hoshi, PSG RRQ juga sempet tuh. Ya gue pribadi sih kan suka kontak-kontakan juga sama beliau. Beliau orang yang sangat open, sangat humble sekali. Dan menurut gua beliau ini tidak lebih dari sekedar pemimpin atau CEO. Makanya kan dia titlenya CEO ya, yang dimana dia akan selalu membela timnya dalam keadaan apapun. Makanya kemarin Koed sempat bilang kalau Pak Ape tuh jadi tankernya untuk RRQ lah ketika RRQ itu lagi down. Dan menurut gua ya memang tugas dari pemimpin itu salah satunya adalah menerima apapun hasil baik atau buruk. Dan Pak Ape sendiri di sini melakukan sebuah decision untuk lebih berfokus sama di belakang layar. Dan menurut gua apapun yang terjadi Pak, saya juga jujur, saya penikmat live stream Bapak. Saya selalu terbuka dengan opini-opini Bapak, dan tetap
jadi orang yang humble ya Pak Ape ya. Jangan setelah Bapak mundur dari komunitas Mobile Legends, Bapak nggak balas DM saya Pak. Jangan Pak, saya terkadang masih suka sharing kok Pak. Tenang aja Pak ya. Terima kasih Pak Ape. Saya tunggu kembali untuk ngobrol-ngobrolnya Pak Ape di event-event tertentu atau mungkin di tempat-tempat tertentu kali ya. Good luck lah pokoknya. Untuk RRQ Valorant juga, men. Ada satu lagi nih, tim Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayapnya di kancah internasional. Dukung cuy, dukung. Terakhir ada video pernikahan Mas Dean, bukan ya? Tapi teman-teman mungkin udah tahu juga informasinya bahwa Mas Dean atau EVOS Luch itu sudah tidak lagi di EVOS. Thank you and goodbye videonya. Diri saya sendiri. I am proud to be part of EVOS dan sampai kapanpun saya akan tetap support EVOS. Bagi saya EVOS itu passion sih. Dari awal saya memulai karir di EVOS pun sebenarnya karena passion. Jadi harapan saya ke depannya mungkin karena saya mundur dari EVOS, harapannya EVOS akan lebih baik lagi, akan lebih leading lagi di e-sport industry, dan juga ke depannya akan mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi. Terima kasih EVOS, terima kasih EVOS Fam. Saya Aldian Tegar, VP of EVOS Esport. Saya pamit. Nah kalau ini, tapi ini pamit beneran ya. Jadi teman-teman, yang pertama kali gue lihat juga gue cukup kaget karena VP Vice President itu adalah jabatan yang tinggi banget menurut gue ya. Sebagai gue yang kerja di Revival TV dan menurut gue title tersebut atau jabatan tersebut adalah jabatan yang tinggi. Pak Ape CEO masih jadi CEO, dia hanya mengundurkan diri dari komunitasnya saja, yang dimana dia masih aktif, masih bisa nonton pertandingan RRQ Hoshi-nya juga. Sementara untuk Mas Dean, iya dia bisa untuk menonton pertandingannya, tapi untuk berada di belakang layarnya menjadi sosok bapak dari tim-tim yang sudah dia naungi sebelumnya, itu mungkin sudah bukan lagi menjadi tugasnya ketika dia tidak lagi di EVOS. Dan menurut gua ketika ngomongin Mas Dean, ada sedikit perbedaan di sini yang akan gua bilang karena gua juga suka chattingan sama Mas Dean. Dan menurut gua beliau ini orang yang sangat objektif, benar ya dibilang benar, salah dibilang salah. Dan menurut gua emang di Indonesia kita itu nggak kekurangan orang baik kok. Kita emang agak sedikit kekurangan orang jujur aja. Dan gua paham banget kalau Mas Dean ini memiliki sebuah nilai kejujuran yang sangat amat tinggi. Makanya gue juga respect kepada beliau. Dan satu hal aja sih yang gue pelajari dari sini ya, dari farewell atau thank you and goodbye-nya Mas Dean. Kalau kita ngomongin soal jabatan, kita pasti tahu ada tanggung jawab di sananya. Jabatan tinggi, tanggung jawab yang tinggi juga. Semua orang bisa kok dari bawah mereka merangkak, berdiri, berjalan, dan bahkan berlari untuk mengejar jabatan yang tinggi. Semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tapi nggak semua orang bisa mundur dari jabatan yang tinggi ketika mereka sudah merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Dan gue yakin dengan keputusan yang sudah muncul seperti ini, EVOS Management, Mas Deannya sendiri, bos-bosnya, atasan-atasannya, bahkan presidennya lagi, bukan vice of president ya, bukan vice president lagi, tapi presiden-presidennya EVOS ini sudah melakukan sebuah diskusi yang sangat amat matang dan inilah dia keputusannya. Jadi ya, suka atau tidak, kaget atau enggak, siap atau enggak, ya inilah dia kenyataannya. Mas Dean, gua sama lu mungkin gak terlalu dekat, yang bener-bener deket kayak nongkrong atau gimana, tapi menurut gua lu juga orang yang mendapatkan respect gua. Jadi tetaplah menjadi orang jujur dan orang baik. Itu sih penting soalnya, orang jujur penting banget menurut gua. Dan kedepannya apapun yang menjadi keputusan lu, sukses. Dan sekali lagi selamat untuk kelahiran anak keduanya. Begitu aja sih kalau dari pesan gua ya. Enjoy the moment Mas Dean. Pokoknya apapun keputusan lu kedepannya, jangan lupa baca ya saweria gua.
Ya kayaknya itu aja untuk Kabrowsing kali ini. Emang ada banyak banget kejadian dan pengumuman yang cukup tidak terduga dan terjadi di ranah Mobile Legends Bang Bang, termasuk salah satunya di tim-tim yang memang memiliki sebuah fanbase yang besar. It is what it is, dan apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Kita sebagai penikmat e-sports, sebagai penonton e-sportsnya juga, cuma bisa mendukung, cuma bisa menyuarakan support kita kepada tim-tim kesayangan kita. Dan seperti biasa, karena kita juga masih vibes yang benar-benar dekat sama playoff, nanti habis playoff menuju ke M4, siapapun perwakilannya, please dukung sepenuh hati. Karena M4 ini adalah M-Series keempat setelah kita tidak mendapatkan title 2 kali berturut-turut atas nama tim Indonesia. Dan siapapun yang menjadi perwakilan dari M4 nanti, semoga itu juga adalah tim yang terbaik dengan hasil yang terbaik. Yang penting tuh sportivitasnya, men. Dan semoga kalian semua memberikan dukungan kepada tim yang nantinya akan menjadi representatif dari Indonesia. Aku KB mohon pamit undur diri dari video Kabrowsing kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bahagia. Dadah.